Pak Gumilar, kami ingin mengetahui sekali lagi bagaimanakah respons dari YTR dan juga keluarga setelah pelaku Taufik Hidayat ditangkap. Ya, pertama sangat bersyukur dengan ditangkapnya tersangka yang awalnya memang ada kekhawatiran dari pihak keluarga, takut khawatir tersangka itu susah untuk ditemukan. Tapi dengan ditemukannya kemarin malam dan sudah ditangkap oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat, dari pihak keluarga sangat bersyukur atas penangkapan tersebut, Mas. Oke, Pak Gumilar, banyak yang menuntut agar pasal yang menjerat tersangka ini berlapis, tidak hanya soal penyekapan, kemudian juga penganiayaan, tetapi hingga kekerasan seksual. Apakah tuduhan kekerasan seksual itu dibenarkan oleh YTR, Pak? Ya, yang jelas untuk ranah ke penyidikan mohon maaf Pak, ini barangkali sudah masuk nanti ke ranah penyidikan, kami memberikan akses kepada pihak penyidik dan memberikan ruang kepada penyidik untuk melakukan penyidikan yang sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Untuk materi muatan tersebut, mohon maaf, mungkin nanti akan dijelaskan di materi penyidikan, Mbak. Bagaimana keadaan YTR sekarang, Pak? Alhamdulillah, setelah beberapa lama dirawat secara intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, kondisi kesehatan dari korban berangsur sangat membaik, Mbak. Jadi mulai pola berbicara, terus pola gerak, ada peningkatan yang memang lebih signifikan dari hari-hari kemarin, Mbak. Baik, Pak Susno, pelaku penyekapan dan penganiayaan berat terhadap YTR sudah ditangkap. Penyidik mengatakan akan memeriksa kejiwaan tersangka. Apakah ini prosedur yang standar, Pak Susno, atau hanya diberlakukan bagi pelaku kejahatan yang diduga memiliki masalah kejiwaan? Baik, pemeriksaan kesehatan daripada siapapun yang diperiksa itu wajib ya, karena dia diancam orang yang diperiksa itu harus dalam kondisi sehat jasmani dan sehat rohani. Nah, tapi bukan berarti bahwa pemeriksaan kesehatan misalnya dia bawa pengaruh alkohol atau dia di apa terus akan membebaskan dia, tidak. Jadi apalagi untuk perkara ini ya, perkara ini kan banyak sekali pasal yang bisa dikenakan dan perkara yang sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan ya, sadis ya. Tapi terlebih dahulu kita ucapkan selamat dulu lah kepada Polda Jawa Barat ya atas keberhasilan ini. Nah, pasal-pasalnya tadi Ketua Komisi 3 DPR saya sependapat ya, bahkan ditambah lagi karena dia sudah melakukan kejahatan penganiayaan berat, kemudian mungkin kejahatan seksual, pemerkosaan, kemudian penyekapan, pasal 333, kemudian dia sudah melakukan penculikan gitu ya. Dan masih banyak lagi pasal yang bisa kita tuduh kalau sudah dilakukan pemeriksaan nanti. Jadi kejahatan ini sungguh kejahatan yang sangat-sangat tidak manusiawi gitu. Apalagi sampai terjadi 3 tahun ya dari 2023 sampai 2026 dengan tempat berpindah-pindah dan ini memberikan pelajaran bagi kita semua gitu. Kok bisa begitu ya? Kok terangkapnya sama begini gitu. Jadi pemeriksaan kesehatan itu tidak hanya untuk tersangka, bahkan saksi pun sebelum diperiksa akan ditanya kesehatannya. Apakah Anda dalam keadaan sehat, bersediakah diperiksa, dan seterusnya. Itu sudah pertanyaan standar. Ya. Oke, Pak Gumilar, boleh disampaikan kembali kepada pemirsa ya, sebetulnya bagaimana sampai akhirnya keluarga mengetahui kondisi yang sesungguhnya dari YTR? Ya, yang jelas pada di malam kejadian itu dari pihak kakak dan atau keluarga dari korban itu mendapat kabar bahwa korban itu sedang berada di IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung gara-gara kecelakaan. Nah, sehingga atas informasi tersebut awalnya memang lose contact lumayan cukup lama itu, Mbak. Nah, tiba-tiba mendengar kabar korban itu sedang ada di IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin gara-gara kecelakaan awal. Tapi ada kecurigaan dari pihak medis di rumah sakit
ini sepertinya bukan luka hasil kecelakaan, tapi ini luka hasil gara-gara tindak penganiayaan. Sehingga dari sana terus dikoordinasikan dengan pihak keluarga, akhirnya terungkaplah bahwa memang sebetulnya bukan karena kecelakaan, tetapi karena dugaan penganiayaan, Mbak. Jadi terakhir kontak keluarga dengan YTR itu kapan? Untuk pastinya memang sebetulnya pada saat setiap akan Lebaran pun biasanya suka ada eh, akan pulang ya nanti Lebaran, ingin Lebaran di rumah, atau bahkan di tahun baru pun sempat janji di tahun baru 2026 pun korban sempat ada kontak sebelum tahun baru itu bahwa ingin tahun baruan di rumah katanya. Hanya saja ditunggu-tunggu terus oleh pihak keluarga, baik itu Lebaran tahun 2026 ataupun di tahun baru 2026, itu korban tidak kunjung muncul itu, Mbak. Jadi selama 3 tahun tidak ada di rumah, YTR ini sesekali masih menghubungi pihak keluarga, Pak. Betul, Mbak. Betul, betul. Hanya saja Tidak dengan pernah nomor menyinggung. yang memang berbeda Oke. dan durasinya pun kalau menghubungi itu tidak lama. Itu paling hanya sebentar-sebentar saja menghubungi, Via sehingga telepon, Pak? dengan iya betul via telepon. Ada yang berupa voice note, ada yang berupa, bahkan ada sempat berupa video call itu ada. Nah di sana dari pihak keluarga itu kaget pada saat video call. Oh, kenapa korban itu berpenampilan sangat jauh berbeda dengan korban yang dulu dikenal begitu, dengan hijab yang sekarang sudah terbuka, terus yang sudah berwarna rambutnya, bahkan di tangannya pun sudah bertato. Nah, dari sanalah ada kekhawatiran dari keluarga, apakah korban itu selama tidak ada di rumah itu dalam keadaan baik? Tidak, karena memang sempat dilihat dari video call, Mbak. Oke, video call-nya itu tahun berapa, Pak? Kalau tidak salah di tahun 2026 itu sempat video call, Mbak. Dan belum ada tanda-tanda penyiksaan atau sudah terlihat sebetulnya, Pak? Ya, karena memang ada masker kah, jadi tidak vulgar secara seluruh badan atau memperlihatkan kondisinya di mana, itu tidak. Jadi itu hanya muka pun itu tidak sepenuhnya vulgar bisa terlihat gitu. Jadi pada saat sangat itu, pada saat ditutupi, video Mbak, call, pada saat keluarga belum video call. menyadari ya, Pak? Belum menyadari kalau misalnya ada penganiayaan? Sudah. Ya, Menyadarinya dari apa? kalau Dari untuk penampilan atau penganiayaan, YTR ya. bercerita sendiri, Pak? Ya, kalau untuk penampilan memang itu berubah. Tapi kalau untuk penganiayaan yang tadi keluarga memang belum ngeh ke sana. Kalau untuk penganiayaan, tapi kalau untuk perubahan penampilan itu keluarga sudah menyadari, Mbak. Oke, baik. Bergeser lagi ke Pak Susno. Pak Susno, saya ulangi lagi ya pertanyaan saya ya. Saat ini penyidik masih mendalami motif tersangka berbuat biadab seperti itu. Tetapi apapun motifnya nanti, mau itu karena pengaruh alkohol kah atau apapun, apakah itu berpengaruh terhadap proses hukum tersangka? Ya pada dia saat melakukan itu kan orang kena alkohol atau orang mabuk kan tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi justru akan memperberat hukumannya. Jadi pasalnya tadi penganiayaan berat ya, kemudian pasal penyekapan ya, kemudian pasal penculikan bisa dikenakan juga. Kemudian saya yakin ini telah terlaku perbuatan seks ya, ini harus dibuktikan juga, harus divisum ya, karena mereka tidak menikah ya. Jadi ini bisa juga adalah pemerkosaan gitu. Jadi bisa ditambah pasal itu. Dan ini sulit untuk lepas gitu. Tidak bisa dia beralasan bahwa saya di bawah pengaruh alkohol. Ya ini kan tidak sekali. Gitu. Perbuatan jahatnya itu bukan sekali. Jadi pengaruh alkohol dan sebagainya tidak bisa dia katakan bahwa saya dalam kondisi mabuk berbuat itu. Karena ini bukan sekali, berkali-kali. Dan jenis perbuatannya bukan satu. Menyekap itu kan terjadi sejak 3 tahun yang lalu. Demikian juga menculiknya, demikian juga mungkin penganiayaannya bukan sekali. Demikian juga dengan dia melakukan kalau terjadi perbuatan
seks ya, karena tidak menikah itu pemerkosaan, itu bukan sekali, bukan dalam pengaruh dalam keadaan mabuk, tidak akan bebas gitu dengan dia mengatakan, wah ini saya kena apa mabuk, saya gini gini gini, enggak. Baik. Nah, pemeriksaan kejiwaan, pemeriksaan kesehatan bukan untuk memperingan atau membebaskan dia gitu, bisa saja justru memperberat. Baik. Oke. Pak Gumilar, kalau pengakuan dari Taufik Hidayat ketika ditangkap oleh penyidik itu dia tidak mengaku Pak kalau dia menyekap YTR. Bagaimana Ya, pengakuan dari ya, YTR soal ini? ya, yang jelas memang disekap. Apapun itu bentuknya, mau itu dikurungkah atau mau itu di seperti apa, itu penyekapan murni. Karena ada tindakan awal pada saat sebelum seolah-olah dikurung oleh tersangka, kan si korban itu dilumpuhkan terlebih dahulu. Ada upaya pelumpuhan yang memang dilakukan oleh tersangka, baik itu berupa matanya dulu sehingga tidak dapat melarikan diri, terus kakinya sempat dilukai. Maksudnya itu kan supaya si korban itu tidak dapat melarikan diri dari bawah kekuasaan si tersangka, begitu Mbak.